Oke, baik. Nama lengkap saya Yohanes Silvanus Ediman Rembong, NIM 1903040143. Mata kuliah Demokrasi dan HAM. Dosen pengampu Ahmad Syafruddin SIP MA. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan yaitu teori lahirnya HAM. Teori pertama penganut pandangan HAM alam pemikiran yaitu John Locke. Penganut pandangan ini mengatakan bahwa hak asasi manusia merupakan hak kodrati sejak lahir manusia memiliki kebebasan penuh dan sempurna. Semua individu dikaruniai oleh alam hak yang inheran atas kehidupan, kebebasan dan harta yang merupakan milik mereka sendiri dan tidak dapat dipindahkan atau dicabut oleh negara. Teori yang kedua yaitu penganut pandangan positifme hukum John Austin. Positifme adalah aliran filsafat yang mengatakan bahwa sejatinya berasal dari data atau fakta-fakta dalam pandangan individu, dan filsafat ini mengabaikan pernyataan yang tersembunyi di belakang sebuah fakta. Paham ini berpendapat bahwa HAM bukan bawahan kodrat manusia seperti ajaran hukum alam, tetapi setiap warga negara bersumber dari negara atau negaralah yang menetapkan apa yang merupakan hak. Teori ketiga yaitu penganut pandangan sosialisme marxisme. Aliran filsafat ini mulai dikenal tahun 1827. Basis filosofi Marx terletak pada paham materialisme. Marx menolak negara mewakili seluruh kepentingan masyarakat. Negara dikuasai oleh segelintiran dan berpihak kepada kelas atas. Tindakan negara selalu menguntungkan kelas atas. Pandangan ini tidak menekankan terhadap masyarakat, tetapi menekankan kewajiban masyarakat, artinya konsep yang menekan kemajuan ekonomi daripada hak-hak politik dan hak sipil, mendahulukan kesejahteraan daripada kebebasan. Di dalam teori Marxis, hakikat individu adalah suatu makhluk sosial yang menggunakan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan. Jadi potensi sejatinya manusia dapat dilaksanakan jika dimungkinkan kembali ke kodrat sejatinya sebagai makhluk sosial. Dan yang kedua yaitu saya juga menjelaskan sejarah perkembangan HAM di dunia dan hak asasi manusia di Yunani. Pergerakan hak asasi manusia dimulai dari Solon, Tokyo, Yunani abad ke-6 sebelum Masehi yang menganjurkan untuk diadakan perubahan dan pembaharuan dengan membuat undang-undang agar budak yang diberi kemerdekaan. Kemudian membentuk badan dan keadilan yang disebut dengan Heliasa dan majelis rakyat yang disebut dengan Eklesia yang diikuti dengan Sokrates pada 470 sampai 399 sebelum Masehi dan muridnya Plato 420 sampai 348 sebelum Masehi. Menurut Sokrates, tugas negara adalah menciptakan suatu hukum yang harus dilakukan oleh para pemimpin yang dipilih secara seksama oleh rakyat. Hak manusia di Romawi. Kodifikasi hukum yang pertama yakni Undang-Undang Nomor 12 Meja tahun 450 sebelum Masehi. Tiap-tiap meja mengatur masalah dan tujuan adalah yaitu jaminan dan kepastian hukum masyarakat. Dan kodifikasi hukum yang kedua dilakukan oleh Kaiser yaitu tahun 527 sampai 565 sesudah Masehi yang dikenal dengan Corpus Juris. Dan
Civilis yang terdiri dari 4 buku yang merupakan cikal bakal kitab undang-undang hukum. Dan yang berikut yaitu pemikiran hukum teokratis. Terjadi abad ke-5 sampai abad ke-15 atau pertengahan. Pada abad ini hukum agama Kristen adalah hukum negara, sehingga berdasarkan ratio Tuhan, berdasarkan ratio Tuhan maksudnya, bukan berdasarkan ratio manusia pada era ini yang terjadi pergolakan di kaum bangsawan dan gereja, yang kemudian lahirnya yaitu Magna Carta 15 Juli 1215. Magna Carta ini merupakan janji sepihak oleh raja pada waktu itu yang merupakan monarki absolut, tetapi sesudah memberi jaminan perlindungan bagi setiap penduduk. Masa pencerahan atau abad ke-16 sesudah Masehi. Masa pencerahan ini diawali konsep pemikiran tentang manusia sebagai makhluk berakal, dan dengan akalnya manusia mengatur hidupnya sendiri, dan bersumber pada ratio manusia atau hukum alam yang rasional, dan meruntuhkan pemikiran hukum. Bersumber dari ratio Tuhan atau teoretis di Inggris pada tahun 1628 lahirnya hak petisi, di mana wakil-wakil rakyat diberi hak mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada raja. Dan yang ketiga yaitu sejarah perkembangan HAM di Indonesia, hak asasi sebelum kemerdekaan. Pemikiran HAM sebelum kemerdekaan dapat ditemukan pada Budi Utomo. Adanya kesadaran yang berserikat dan mengeluarkan pendapat melalui petisi kepada pemerintah kolonial. Perhimpunan Indonesia menitik keberatan pada hak menentukan nasib sendiri. Sekret Islam yang menekankan pada usaha-usaha untuk memperoleh penghidupan yang layak dan bebas, penindasan dan diskriminasi. Serta Partai Komunis Indonesia yang menekankan hak yang bersifat sosial, yang menyentuh isu-isu berkenan alat produksi. Insight pasti adalah pemikiran yang mendapatkan kemerdekaan. Periode setelah kemerdekaan itu yaitu pada tahun 1945 sampai 1950 telah hak merdeka kebebasan untuk berserikat, menyampaikan pendapat di muka parlemen pada tahun 1950 sampai 1959. Demokrasi parlementer ditandai dengan semakin tumbuh parpol, kebebasan pers, pemilihan umum. Pada tahun 1966 sampai 1998 awalnya pemerintah Soeharto, dari 1967 diadakan seminar tentang HAM yang merekomendasikan untuk perlunya yang pembentukan pengadilan, dan tahun 1968 melalui seminar nasional merekomendasikan perlunya hak uji material yang dilakukan guna melindungi HAM. Berikut yaitu pada pasca reformasi, upaya yang dilakukan pasca reformasi antara lain melakukan perubahan kedua atas Undang-Undang Dasar 1945 berkenan dengan HAM yang menambah bab 10A dengan judul Hak Asasi Manusia, menetapkan ketetapan MPR nomor 17/MPR 1998 tentang HAM, mengundangkan Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 Hak Asasi Manusia, Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Dan yang keempat yaitu generasi perkembangan HAM. Generasi perkembangan HAM pertama oleh Karel Vasak, lahirnya
dari abad refleksi abad ke-17, dan hak yang dilahirkan pertama adalah hak sipil dan militer atau sipol. Di antara adalah hak hidup, kebutuhan jasmani, kebebasan bergerak, perlindungan diri, hak memiliki kebebasan berpikir, beragama, dan berkeyakinan. Generasi kedua yaitu oleh Karel Vasak. Hak yang dilahirkan generasi kedua adalah hak persamaan di bidang hak-hak ekonomi, sosial, budaya dalam generasi lahirnya tuntutan kepada negara untuk penyediaan dan pemenuhan kebutuhan dasar. Dan generasi ketiga oleh Karel Vasak yaitu hak yang dilahirkan pada generasi ini adalah hak persaudaraan atas tuntutan hak solidaritas dan hak bersama. Teman-teman, itu saja yang saya bisa jelaskan. Mungkin kalau ada kata-kata yang tidak berkenan di teman-teman, saya mohon maaf. Terima kasih.